Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Informatika 19F, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, ingin mempresentasikan tentang sistem basis data terdistribusi. Anggota kelompok kami yang beranggotakan Imam Irmansyah, Madi Iksan Nasir, Toif Muhayyad, dan Yusuf Khairuddin. Pengertian: basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer, yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu terpusat dan terdistribusi. Terpusat yaitu transaksi yang mengakses data pada suatu simpul, mesin, atau server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Jenis terdistribusi yaitu transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Struktur basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu pada topologi jaringan, terbagi menjadi tiga, yaitu topologi bintang atau star, topologi cincin atau ring, dan topologi bus. Perbedaan utama topologi. Yang pertama yaitu biaya instalasi, biaya dalam membangun hubungan link antar simpul. Yang kedua pada biaya komunikasi, waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lain. Yang ketiga, kehandalan, frekuensi atau tingkat kegagalan dalam komunikasi yang sering terjadi. Yang keempat, yaitu ketersediaan, tingkatan kesiapan data yang diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Madi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi jenis transaksi. Ada dua, transaksi lokal dan transaksi global. Jadi transaksi lokal di sini transaksi yang mengakses basis data di server yang sama dengan server dari mana transaksi tersebut dijalankan. Sedangkan transaksi global itu transaksi yang membutuhkan data di server yang berada dengan server di mana transaksi tersebut dijalankan. Atau transaksi dari sebuah server yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah server lain. Keuntungan basis data terdistribusi. Pertama ada pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jadi jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lainnya. Lanjut ke nomor 2, reliability dan availability. Di sini sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Terus yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Langsung ke contoh. Jadi contohnya itu jika site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lain dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Masih keuntungan basis data terdistribusi, di sini lanjut tadi otonomi lokal, pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Dan yang terakhir, efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan.
Data dapat secara dinamik bergerak atau di salinan dapat dihapus. Kelemahannya di sini ada harga software mahal. Jadi hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Terus memungkinkan kesalahan lebih besar. Jadi site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Ada kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Terus yang terakhir, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Di sini desainnya sendiri terdapat 3 desain basis data terdistribusi, ada replika, fragmentasi, dan fragmentasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam Irmansyah. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ada replikasi. Replikasi database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain. Dan selanjutnya, mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi. Dengan aplikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda, pengguna yang jauh melalui LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, dan internet. Next. Keuntungan dan kelemahan replikasi. Keuntungannya yaitu ketersediaan yang tinggi atau availability, kemudian peningkatan kepararelan, increased parallelism, kemudian ada peningkatan beban pengubahan data atau increase overhead on update. Kemudian ada kelemahannya, yaitu proses update yang lebih rumit karena setiap replikasi relasi harus update. Kemudian kendali atas konkurensi yang lebih rumit karena update terhadap replikasi secara konkuren membuat basis data tidak konsisten. Kemudian yaitu ada kenapa harus menggunakan replikasi. Yang pertama, untuk membuat sebuah server basis data siaga, jika server utama gagal, maka server siaga dapat mengambil alih tugas server utama. Yang kedua, untuk mengaktifkan backup tanpa harus mematikan server utama. Setelah terjadi replikasi, backup dilakukan pada slave, bukan pada master. Dengan cara ini, master dapat dibiarkan untuk melakukan tugasnya tanpa gangguan. Kemudian yang ketiga, replikasi akan memperbaiki performansi dari operasi query dan meningkatkan ketersediaan data khususnya untuk transaksi pembacaan saja. Yang keempat, yaitu perubahan penulisan data akan lebih lama dan lebih sukar ketimbang menggunakan pendekatan tersentralisasi. Yang kelima, yaitu untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi, replikasi diperlukan jika beberapa cabang dari suatu organisasi harus bekerja dari salinan terbaru dari basis data yang sama. Yang keenam, untuk menyeimbangkan beban kerja beberapa server, sehingga memungkinkan untuk membuat replika dari satu basis data pada beberapa server. Replikasi dapat membantu meringankan beban kerja dari server basis data tunggal yang kelebihan beban dengan memecah query antara beberapa server, masing-masing berjalan pada perangkat keras terpisah. Paswani 2010. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Toib. Silakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fragmentasi data. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan dari tabel-tabel berdasarkan kolom-kolom dan baris-baris data menjadi unit data terkecil.
Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan dalam set atau unit komputer yang berbeda dalam satu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah dibagi. Data yang telah dipecah-pecah masih memungkinkan untuk digabungkan lagi dengan maksud untuk kelengkapan pendataan. Fragmentasi data. Dalam melakukan fragmentasi data harus memenuhi beberapa kondisi agar proses fragmen tersebut benar. Di antaranya, yang pertama yaitu completeness. Sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Kemudian reconstruction. Sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Kemudian disjointness. Data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundance data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Kemudian ada jenis-jenis fragmentasi data, ada fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Untuk fragmentasi horizontal terdiri dari tuple dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Penyekatan tipe ini sangat berguna di dalam database terdistribusi, di mana setiap subset dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Fragmentasi horizontal didefinisikan menurut sebuah kondisi atau predikat yang menyatakan bahwa tuple yang ada telah mencukupi. Kemudian untuk fragmentasi vertikal, yaitu fragmentasi yang akan membagi lagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Bentuk yang paling simpel dari fragmentasi vertikal adalah dekomposisi, di mana sebuah row ID yang unik dapat disertakan di dalam setiap fragmen untuk menjamin dan memungkinkan terjadinya proses rekonstruksi melalui sebuah operasi join. Dengan kata lain, bahwa fragmentasi jenis ini akan membagi sebuah data menjadi beberapa tabel yang atributnya sangat saling terkait. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.